di dalam kegiatan itu ada tim koordinasi, misalkan Departemen A koordinasi dengan Departemen B dalam bidang apa gitu kan, dan selanjutnya gitu. Nah, biasanya kalau di tempat kami sih begitu, jadi masing-masing departemen sama departemen lain itu memang harus saling berhubungan, harus selalu komunikasi gitu. Nah, itu teamworknya yang harus Ya, dibangun. Makasih. yes, terima kasih Pak Yai. Emang ini sebetulnya ini masalah yang umum terjadi sih ya, gitu ya, Pak Fauzi ya. Saya dengan banyak klien juga saya sering banget melihat seperti ini kondisinya. Waktu dulu saya jadi karyawan sampai manajer pun menghadapi perusahaan yang tempat saya kerja itu ada juga yang kayak gitu. Mungkin yang sering saya amati itu penyebab utamanya salah satunya adalah Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. jadi teman-teman mengcoaching itu nggak mesti secara formal, tapi sehari-hari ketika setiap kali ngobrol dengan tim, kalau dia sedang bertanya sesuatu masalah, ya kita bisa dengan proses coaching. Jadi supaya lama-lama apa sih tujuannya coaching ini? Kenapa nggak dikasih tahu langsung aja sih, gitu ya? Boleh kasih tahu langsung, tapi masalahnya nanti dia akan terus bergantung kepada kita, bergantung untuk dikasih tahu terus gitu loh, ya. Nah, padahal seharusnya kita kan mau lama-lama dia mandiri dong, gitu ya, dalam bekerja kan. Maunya dia bisa mengambil keputusan sendiri gitu ya, tentu dalam batas wewenangnya. Kita melatih kemandirian itu dengan coaching. Jadi awalnya mungkin di coaching agak susah, lama-lama akan tambah cepat prosesnya, sehingga dia suatu saat ya baru akan datang ke kita kalau betul-betul membawa masalah yang memang betul-betul perlu wewenang kita. Tapi yang sebelum-sebelumnya masalah-masalah yang lain mungkin mereka sudah bisa mengambil keputusan sendiri karena sudah dilatih dengan proses coaching itu. Memang nggak bisa instan gitu ya. Sampai kapan sih coach kita harus mengcoaching dia sampai dia akhirnya bisa mandiri? Beda-beda sih gitu ya. Ada yang sebulan, ada yang bisa 6 bulan baru mereka ini ya bisa independen gitu atau bisa mandiri gitu ya dalam bekerja gitu. Karena kan tergantung juga proses berpikir manusianya orangnya gitu ya. Dan juga tergantung juga proses kedewasaan mereka dalam berpikir gitu ya. Jadi bisa beda-beda gitu ya. Oke. Jadi itu jawabannya mungkin gitu ya. Pertanyaan yang tadi ada lagi pertanyaan di WA? Nggak ada grup. Terima kasih Pak Bimo ya, sama-sama eh, suka sharing tadi gitu ya. Bagus tadi jawabannya Pak Bimo ya. Oke, ada lagi yang lain? Pak Varian. Pak Rian. Oke, silakan Pak. Sorry tadi ganti device dulu. Oke, Jadi kalau problem solving ini kan memecahkan masalah gitu kan. ya. Nah, pertanyaan saya sih agak simpel sih karena saya juga kan kerja di perikanan, terus juga saya jadi staff PRD juga. Nah, itu saya mau nanya, gimana caranya menyelesaikan sesuatu problem dari divisi, misalnya divisi A dan divisi B, untuk menyelesaikan problem ya. Karena di perusahaan yang saya kerja atau naungin ini, problem solvingnya itu jadi tidak adanya sistem komunikasi yang baik gitu dari pihak HR sama pihak divisi-divisinya. Jadi kayak kerja satu-satu gitu. Masing-masing kerja sendiri-sendiri ya Pak ya. Nah itu seperti itu. Nah, maksudnya nih pertanyaan Pak Fauzi gimana nih? Eh, yang Pak Fauzi dapetin jawabannya apa? Iya, kalau dari analisis saya sendiri mah kayaknya dari pertama sih komunikasi pasti ya Pak. Komunikasi, terus juga teamworknya kurang menurut saya teamworknya. Okay. Nah itu saya pertanyaan yang simpel, pertanyaan saya itu gimana caranya untuk menyatukan gitu. Jadi tidak harus ribut dulu baru selesai. Ribut dulu baru selesai. Ya. Gitu. Jadi mungkin gini tadi ya, kan Pak Fauzi mengatakan masalahnya di dua departemen itu satu masalah komunikasi dan teamwork kalau nggak saya tangkap ya. Itu masalahnya. Jadi inginnya apa? Ya ingin agar komunikasi mereka lebih baik kan gitu ya. Ingin agar teamwork mereka lebih baik kan gitu ya Pak ya. Nah itu ini menyangkut departemental ya. Jadi ada satu departemen dengan departemen yang lain. Jadi bukan individu aja kan Pak masalahnya ya. Tapi departemen A dan departemen B ya, keseluruhan departemen tersebut ya. Divisi. Kalau kayak gitu memang bisa dengan cara coaching, tapi coachingnya itu memerlukan teknik coaching yang lebih advance Pak. Gitu ya. Yang coaching yang tadi saya ajarkan itu kan lebih meng-coaching ke satu orang ya, individu ya. Gitu ya.
Biasanya Ya. si A ada masalah kita coaching, si B ada masalah. Tapi kalau ini kan satu grup dengan grup yang lain. Ya. Ada 2 grup nih yang bermasalah satu sama lain ya. Ada 2 kubu gitu ya. Kubu departemen A, kubu departemen B. Itu bisa dengan teknik coaching juga, tapi coachingnya adalah tim coaching atau grup coaching gitu ya. Nah, mengcoaching tim dan grup coaching ini memerlukan kompetensi dan kemampuan yang lebih advance lagi sih Pak, gitu ya betul. Bisa dengan cara coaching, tapi butuh knowledge atau skill coaching yang lebih levelnya lebih tinggi gitu ya. Nah, supaya bisa menguasai level lebih tinggi tersebut, Pak Fauzi harus menguasai dulu teknik coaching yang dasarnya dulu, gitu ya. Jadi nggak bisa langsung, gitu ya. Nggak usah langsung. Oke, Iya, oke. nggak bisa langsung, gitu ya. Ya kalau mau cepatnya ya dengan cara negosiasi ya ditemukan gitu kan sama-sama gitu ya. Mungkin Pak Fauzi bisa melakukan itu sih, undang mereka atau juru bicaranya gitu ya, atau satu-satu dulu cari apa ya, fact finding dulu ke tim A terus ke tim B gitu ya, baru ini ya, baru dicari solusinya bersama. Coachingnya tekniknya juga seperti itu sih gitu ya, mirip gitu ya. Eh, Struktur caranya, metodologi mirip. Jadi ke grup A dulu ya, cari dulu isunya apa, akar masalahnya apa, kemudian ke grup B cari masalahnya, akar masalahnya apa, kemudian 2 ini kita cari jalan tengahnya seperti apa gitu. Konsepnya begitu gitu ya, tapi dengan teknik coaching yang mungkin yang ya itu yang harus diajarkan, harus belajar gitu ya, teknik coachingnya yang spesifiknya gitu. Tapi kalau Pak Fauzi dengan teknik dengan konsep tadi udah paham, bisa dilakukan secara sendiri sih gitu ya, silakan Oh, aja oke. dengan cara ya yang cara yang Pak Fauzi tahu aja gitu ya. Ketemu grup A dulu, ketemu grup B dulu, kemudian baru nanti dapat akar masalah masing-masing, baru nanti dicari solusinya seperti apa. Nah, kalau dengan teknik coachingnya tentu dengan skill-skill yang lebih advance tadi gitu ya. Silakan Pak, kalau misalnya mau dicoba juga Makasih, boleh. Pak. Kalau mau diskusi sama saya Oke, ya di oke. WA boleh. Oke, siap. Makasih, Pak. Makasih. Oke, buat teman-teman, ada lagi nggak nih yang mau bertanya? Mungkin dari Bu Nasyifa. Kayaknya yang ibu-ibu belum nih, atau mbak-mbak. Iya, dari tadi kayaknya bapak-bapak terus apa mas-mas nih? Di sini Bu. ada yang mas-mas atau bapak-bapak. Dari Bu Nasyifa. Halo Bu Nasyifa, apakah ada? Atau Bu Widya, Bu Sylvia. Bu Sylvia, Bu Mary, ada Bu Ratih juga. Halo Bu. Kalau boleh saya nambahin ke Pak Riantama tadi, Pak Mm-mm. Gus. Jadi kalau satu organisasi modelnya begitu repot juga ya. Departemen satu dan lainnya tidak bisa nyambung gitu. Itu kan teamwork kalau satu organisasi itu dan perlu komunikasi yang efektif. Jadi perlu semacam kegiatan team building lah ya Ya. di semua departemen, bisa melalui rapat-rapat mingguan, rapat-rapat apa, terus dibuatkan SOP tentang koordinasi kan gitu. Wah, Jadi ya. Keren nih jadi Pak ya, ini bisa ngasih ya. ya Terima jadi kasih. biasanya kan di dalam kegiatan itu ada tim koordinasi, misalkan Departemen A koordinasi dengan Departemen B dalam bidang apa gitu kan, dan selanjutnya gitu. Nah, biasanya kalau di tempat kami sih begitu, jadi masing-masing departemen sama departemen lain itu memang harus saling berhubungan, harus selalu komunikasi gitu. Nah, itu teamworknya yang harus dibangun. Makasih. Yes, terima kasih Pak Yai. Emang ini sebetulnya nih masalah yang umum terjadi sih ya, gitu ya, Pak Fauzi ya. Saya dengan banyak klien juga saya sering banget melihat seperti ini kondisinya. Waktu dulu saya jadi karyawan sampai manajer pun menghadapi perusahaan yang tempat saya kerja itu ada juga yang kayak gitu. Mungkin yang sering saya amati itu penyebab utamanya salah satunya adalah karena mereka tuh punya target atau goal yang berbeda gitu ya. Kan masing-masing dikasih target nih, misalnya departemen A Iya. targetnya A, departemen B targetnya B. Nah, bisa jadi itu targetnya itu conflicting gitu ya. Conflicting atau saling saling berbenturan gitu targetnya. Jadi masing-masing mengejar targetnya masing-masing aja gitu. Akhirnya gitu kan. Akhirnya terjadi itu tadi jadi kayak ada rivalry atau terjadi miskomunikasi ya, teamworknya nggak jalan karena masing-masing mengejar targetnya masing-masing, mengejar kepentingannya masing-masing kan ujung-ujungnya gitu. Karena kepentingannya targetnya itu kan, karena kan perusahaan yang menilai kan dari pencapaian target gitu ya. Jadi mereka
Kebanyakan ada masalahnya kayak gitu. Jadi perlu selaraskan nih, gitu ya. Dua departemen ini targetnya itu harus selaras, artinya tidak saling berbenturan, gitu ya, tapi saling menunjang. Ya, kalau targetnya saling menunjang, nyambungnya nanti komunikasi akan ikut tuh, ngikut. Terus nanti kolaborasi, kerjasama akan ngikut. Karena pada akhirnya mereka sama-sama menang nanti kalau misalnya targetnya tercapai, gitu. Makanya akhirnya kolaborasi, komunikasi akan jalan dengan sendirinya. Tapi itu prosesnya nggak bisa cepat gitu ya. Untuk bisa menselaraskan dari mulai goalnya di atas tadi sampai ke bawah ya, proses komunikasi sampai ini ke bawah tuh prosesnya agak memang perlu effort gitu ya Pak Fauzi ya. Tapi ini challenge nih buat Fauzi sebagai seorang HR gitu ya. Bagaimana kan HR itu adalah sebagai jembatan antara karyawan juga ya. HR itu jembatan antara manajemen dengan karyawan, jembatan juga antara karyawan satu dengan karyawan yang lain. Sebenarnya HR itu fungsinya ya. Jadi Pak Fauzi nanti perlu mengatur siasat nih bagaimana bisa menselaraskan kedua departemen ini gitu ya. Tapi memang itu menarik gitu ya untuk di ini ya. Diselesaikan gitu. Jadi prestasi juga nanti. Ya, terima kasih Pak Yai atas sarannya ya. Ya, sampai ke SOP-nya tadi ya. Bisnis prosesnya diselaraskan, kemudian SOP-nya segala macam. Oke, masih ada lagi? Ada lagi? Kalau nggak ada, silakan Pak Aul, saya serahkan kembali ke bos saya, Aul. Buat teman-teman, kalau misalkan masih ada pertanyaan, mungkin bisa langsung tulis di grup WA, boleh nanti langsung saya sampaikan ke Coach Adit, saya lempar lagi jawabannya gitu. Buat teman-teman nih, terima kasih udah sempat hadir di webinar kali ini, dan buat teman-teman ditunggu nih pendaftarannya untuk kelas yang tadi sudah sempat saya kasih tahu. Kalau misalkan memang ada yang ingin tanya-tanya bisa langsung hubungi Aulia ya. Ada nomor kontaknya di grup yang atas nama Aulia gitu. Mungkin teman-teman karena waktu sudah malam ya dan mungkin sudah cukup ya Pak Adit ya atas materinya. Iya. Buat teman-teman, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Mungkin nanti kalau ada webinar mungkin bisa sharing lagi ya Coach ya. Oke, untuk teman-teman, saya Aulia pamit undur diri. Saya Ditya Minjaya, sampai jumpa lagi ya teman-teman. Sampai jumpa, selamat malam teman-teman semua. Thank you, Coach.